Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Dari samping, Bai Zentian terengah-engah sambil memandang Bai Xiaochun. Hanya memikirkan tentang apa yang telah dilakukan oleh jari sederhana itu kepadanya menyebabkan jantungnya bergetar karena firasat. Melihat bahwa Bai Xiaochun mengabaikannya, mata Chen Hetian menyala dengan amarah, dan dia berkata, "Kamu tidak bisa menghentikan perang ini, Bai Xiaochun. Kamu tidak mungkin berurusan dengan konsekuensi mengkhianati surgawi." Petik 2. Bai Xiaochun menatapnya dengan dingin. "Kecuali kamu merasa ingin mati, tutup mulut." Tatapannya menyebabkan Chen Hetian menggigil ketakutan. Meskipun marah, dia tidak berani terus berbicara. Lebih jauh lagi, dia juga menyadari bahwa sangat impulsif baginya untuk membuka mulut. Bai Xiaochun jelas tipe orang yang dia tidak mampu memprovokasi. Mengabaikan kemarahan Chen Hetian, Bai Xiaochun mengambil nyonya merah debu lagi dan kemudian menyerahkannya kepada Song Junwan. "Lebih baik urus Zimo untukku. Setelah semuanya diurus di sini, saya akan jelaskan." Dengan itu, Bai Xiaochun melihat ke langit. Di atas, Raja Hantu Raksasa sedang bertarung dengan Patriark Dewa Setengah Dewa dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Meskipun mereka berdua menyadari bahwa Bai Xiaochun telah datang, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Kedua dewa tahu bahwa sedikit saja konsentrasi dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Saat ini, Bai Xiaochun memiliki awal dari sebuah gagasan tentang bagaimana menghentikan perang, tetapi tidak sepenuhnya percaya diri untuk dapat berhasil. Apakah itu Celestial atau Gravekeeper, ada sedikit yang bisa dia lakukan selain mencoba membujuk mereka untuk setuju dengan sudut pandangnya. Apapun, dia tidak bisa membiarkan sekte penentang sungai berpartisipasi dalam pertempuran. Selain itu, ia membutuhkan pertempuran di sekitarnya untuk berhenti terlebih dahulu. "Semuanya, berhenti bertarung," katanya keras. Suaranya terdengar seperti jutaan petir, dan menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Seluruh medan perang dipenuhi dengan suara gema suaranya, hampir seperti seruan gabungan dari sekian banyak orang. "Berhenti bertarung, berhenti bertarung, berhenti bertarung." Para pembudidaya di kedua sisi konflik sangat terguncang, dan bisa merasakan sesuatu dalam kata-kata yang tampaknya melampaui kekuatan surgawi. Pada tingkat naluriah, mereka dipaksa untuk berhenti di tempat dan mematuhi kata-kata yang mereka dengar. Namun, bahkan setelah memaksa semua orang untuk berhenti berkelahi, hati Bai Xiaochun masih dalam kekacauan. Dia tahu bahwa aspek terpenting dari pertarungan itu bukanlah di medan perang di bawah ini, juga bukan konflik antara para deva. Pertarungan yang paling penting adalah di atas kepala, di antara dua dewa. Memaksa dirinya dalam fokus yang tenang, dia mendongak dan berbicara dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. "Hantu raksasa, kawan lama. Patriark Langit Berbintang. Dengarkan aku sebentar. Berhenti bertarung." Suaranya didorong oleh urgensi, menyapu ke langit untuk membentuk badai angin kencang. Sebelumnya, Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky telah dapat merasakan beberapa tingkat kekuatan Bai Xiaochun, dan juga memperhatikan bagaimana dia menghentikan semua orang dari pertempuran. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar suaranya di telinga mereka sendiri, bagaimana suaranya berdenyut dengan fokus dan tekad, keduanya terengah-engah. Namun, mengingat betapa terlibatnya mereka berkelahi satu sama lain, mereka tidak bisa terganggu. Raja Hantu Raksasa berada tepat di tengah-tengah melambaikan tangan bentuk hantu raksasa-raksasa, yang menyebabkannya runtuh menjadi asap hitam yang terbentuk kembali menjadi tangan hantu yang lebih besar dan otonom yang melesat ke depan menuju Patriark Starry Sky. Patriark Starry Sky melambaikan tangan yang tersisa, menyebabkan lanskap bintang ilusi muncul di belakangnya, membuatnya tampak seolah-olah dia memikul seluruh langit berbintang. Mata menyala dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian menunjukkan, mengirim bintang yang tak terhitung jumlahnya dari belakangnya menembak ke arah Raja Hantu Raksasa. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa mereka hanya terus bertarung, matanya menyala, dan amarahnya meningkat. Sambil menahan napas, dia melonjak ke udara. Saat dia melakukannya, dia melepaskan semua kekuatan basis kultivasinya, menyebabkan fluktuasi lingkaran besar alam dewa untuk diluncurkan. Pada saat yang sama, ia mulai berdenyut dengan kekuatan tubuh jasmani, ki dan darahnya menyatu dengan basis kultivasinya untuk mengungkapkan kekuatan yang melampaui dewa. Ini adalah kekuatan dewa. Pada saat ini, Bai Xiaochun secara teknis tidak setengah dewa, tetapi dalam hal kecakapan pertempuran tidak berbeda dari satu. Dia menjadi seberkas cahaya vertikal yang melonjak seperti bintang jatuh terbalik, menuju tepat ke tempat para dewa bertempur. Di bawah, Patriark Spirit Stream dan semua orang dari Sekte Penangkal Sungai menyaksikan dengan kegembiraan yang terlihat. Mereka semua berpikir kembali ke adegan di mana Bai Xiaochun berlari keluar untuk berdiri di antara roh dan sekte aliran darah. Bisakah dia melakukannya lagi?
Gumam Patriark Spirit Stream, mengingat betapa lelahnya semua orang di medan perang, jika pertempuran benar-benar berhenti, itu akan menjadi berkah bagi para pembudidaya Heavenspan dan Wildelanders. Para pembudidaya Sekte Penangkal Sungai bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Setelah jeda dalam pertempuran yang diciptakan oleh teriakan Bai Xiaochun, semua pembudidaya di bawah sekarang menatap ke langit dengan antisipasi yang tajam. Bai Xiaochun melaju dengan cepat sampai dia seperti bola api yang menyala, melesat ke langit, dikelilingi oleh riak-riak seperti gelombang. Awan petir transformasi nenek moyang. Ketika dia naik ke puncak cakrawala, dia mulai tumbuh semakin besar. 60 meter, 90 meter, 120 meter. Ketika dia tumbuh lebih tinggi, tubuhnya dipenuhi otot dan dia mulai memancarkan energi yang kuat. Bahkan ketika semua orang melihat, dia mencapai ketinggian 210 meter. Ketika dia tumbuh lebih tinggi, tubuhnya dipenuhi otot dan dia mulai memancarkan energi yang kuat. Bahkan ketika semua orang melihat, dia mencapai ketinggian 210 meter. Cloud Lightning Forefather 8 Transformation. Teriaknya, terus tumbuh hingga tingginya 240 meter, dibangun dengan kuat, dengan udara liar dan biadab. 270 meter, 300 meter, 330 meter. Hal-hal belum berakhir. 360 meter, 390 meter. Pada saat dia mencapai daerah di mana Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang bertempur, dia telah mencapai yang terakhir dari Cloud Lightning Forefather Transformations. Transformasi ke-11. Suara gemuruh yang kuat bergema yang sangat keras sehingga sepertinya mereka bisa mengakhiri langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, Bai Xiaochun setinggi 510 meter, dan benar-benar tampak seperti nenek moyang semua umat manusia. Masing-masing dari Cloud Lightning Forefather Transformations meningkatkan ketinggian seseorang hingga 30 meter. Oleh karena itu, biasanya, transformasi ke-11 akan mendorong seorang kultivator ke ketinggian 330 meter. Namun, karena Bai Xiaochun mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation, masing-masing matanya menambahkan kekuatan dari 3 transformasi tambahan. Dengan menambahkan kekuatan 6 transformasi lebih lanjut, ia didorong ke ketinggian 510 meter. Basis budidayanya melonjak dan kekuatan tubuh dagingnya menyebabkan cahaya berwarna darah yang tak terbatas mengelilingi dirinya seperti pakaian. Dalam semua hal, dia benar-benar menarik perhatian. Selain itu, seluruh dunia mulai bergetar, dan energi baru muncul yang hanya bisa dipahami oleh para dewa. Seolah-olah, seluruh dunia menyetujui Bai Xiaochun. Itu adalah sesuatu yang, sebelumnya, hanya Gravekeeper, Hell Emperor, dan Celestial yang mampu menggunakan kekuatan dunia itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang, sebelumnya, hanya Gravekeeper, Hell Emperor, dan Celestial yang mampu menggunakan kekuatan dunia itu sendiri. Wajah Raja Hantu Raksasa jatuh, dan Patriark Langit Berbintang memandang dengan sangat tak percaya ketika Bai Xiaochun, benar-benar tidak menyadari kemampuan surgawi yang sedang dilepaskan menerjang di antara mereka berdua. Berhenti bertarung. Bai Xiaochun geram. Karena Forefather Transformation-nya, dia tampak benar-benar biadab. Menghadapi gerakan memutar yang kejam, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju kemampuan surgawi Patriark Starry Sky, langit berbintang yang mempesona. Ledakan yang memekakan telinga terdengar ketika tinjunya menabrak tubuh surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mengirim mereka semua berputar menjauh. Bai Xiaochun menggigil karena kekuatan pukulan. Bagaimanapun, ini adalah dewa yang sedang berhadapan dengannya. Namun, berkat kekuatan regeneratif darah abadinya, hanya butuh satu napas waktu baginya untuk kembali pada tingkat puncaknya. Aku bilang hentikan. Teriaknya, mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan tangan dan memukul keluar pada tangan asap hitam yang datang dari Raja Hantu Raksasa. Angin menjerit saat tangan hitam asap itu terkoyak-koyak. Namun, semuanya masih belum berakhir. Bahkan ketika darah abadinya menyembuhkannya, Bai Xiaochun melambaikan kedua tangannya di depannya, mendorong kedua dewa itu terpisah. Untuk ketiga kalinya dia berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur di telinga Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang. Sudah kubilang, untuk berhenti bertarung. Kedua dewa yang terkejut dan terluka tidak bisa melakukan apapun selain jatuh kembali. Para pembudidaya di kedua sisi konflik semuanya tersentak secara refleks. Meskipun mereka sudah terguncang oleh kekuatan Bai Xiaochun, tidak ada dari mereka yang pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mencapai tingkat yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Chen Hetian dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir bergetar tak terkendali. Meskipun dia sudah menebak bahwa Bai Xiaochun adalah seorang setengah dewa, dia berasumsi bahwa dia akan berada pada tingkat yang kira-kira sama dengan Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang, dan berpotensi melawan salah satu dari dua dewa lainnya. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Bai Xiaochun benar-benar dapat mempertahankan serangan kemampuan surgawi dari mereka berdua, dan bahkan tidak terluka. Hanya yang paling kuat di antara para dewa yang dapat mencoba untuk mengganggu dua dewa yang bertempur lainnya, apalagi menghentikan mereka dari pertempuran. Bai Zentian sama-sama terguncang. Dia juga berpengalaman dalam pengetahuan tentang para dewa, dan dengan demikian, benar-benar ketakutan oleh Bai Xiaochun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Zentian bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya pergi selama beberapa tahun, pikirannya benar-benar kacau, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Hanya sedikit orang di sekte penentang sungai yang tahu banyak tentang subjek ini. Namun, Patriark Spirit Stream memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang hal-hal, dan sedang dihantam gelombang kejut. Fakta bahwa Bai Xiaochun memiliki kekuatan pertempuran dewa sangat tidak masuk akal sehingga dia hampir bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Yang lebih kaget daripada siapapun di bawah adalah Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky. Raja hantu raksasa sangat terkejut, matanya hampir melotot dari tengkoraknya ketika dia menunjuk ke Bai Xiaochun dan berkata, "Kamu pang kecil. Bagaimana Anda bisa berubah begitu banyak? Kamu sangat kuat." Patriark Starry Sky tidak begitu akrab dengan Bai Xiaochun seperti Giant Ghost King. Namun, Bai Xiaochun adalah anggota sekte polaritas Starry Sky Dao, dan telah membuat kesan mendalam pada sekte setelah menjadi dewa. Karena itu, Patriark Langit Berbintang sama kagetnya, dan bahkan gemetar ketakutan. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah mencapai tingkat kekuatan begitu cepat mengejutkan ke tingkat tertinggi. Dia bukan manusia setengah dewa. Gumam leluhur Starry Sky, murid-muridnya mencekik. Sebagai seorang dewa setengah dewa, indera yang tajam memungkinkannya untuk mendeteksi bahwa, meskipun memiliki kecakapan pertempuran seorang dewa, ia belum membentuk jiwa dewa-dewa yang sejati. Patriark Starry Sky bukan satu-satunya yang mencapai kesimpulan ini. Raja hantu raksasa juga bisa melihat petunjuk. Namun, itu tidak mengurangi tingkat kejutan yang dirasakan oleh mereka berdua, itu benar-benar meningkatkannya. Dia, sebenarnya bukan dewa. Lingkaran agung alam dewa. Bagaimana ini mungkin? Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang di level sekuat dia. Bahkan ketika dua dewa menggulung kaget, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, lalu bergegas untuk memegang tangan dalam sambutan resmi untuk mereka berdua. Setelah bangkit dari haluannya, dia berbicara dengan suara pahit. "Teman lamaku raksasa hantu. Patriark Langit Berbintang. Berhenti berkelahi. Cukup banyak orang yang terbunuh. Tidak ada gunanya dalam perang ini antara Willlands dan wilayah Heavenspan." Baik Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky mengerutkan kening, tetapi tidak segera menanggapi. Beberapa saat berlalu, di mana Patriark Starry Sky mendengus dingin. Mata berkedip, dia berkata, "Rekan Daois Bai, jika sekte pembangkang sungai ingin tetap keluar dari perang, baik-baik saja. Saya memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Bawa orang-orangmu dan pergi. Namun, bahkan dengan kecakapan pertempuran dewa-dewa Anda tidak dapat mengakhiri perang hanya dengan menyuruh semua orang untuk berhenti bertarung." Meskipun kelihatannya Patriark Starry Sky tidak terlalu sopan, siapapun yang mengenalnya akan menyadari bahwa dia sebenarnya menahan diri hingga taraf tertentu. Dia tidak punya pilihan selain mengakui seberapa kuat Bai Xiaochun. Selanjutnya, sebagai Patriark setengah dewa yang menguasai seluruh wilayah Heavenspan Timur, ia memiliki kekuatan untuk memungkinkan sekte Capai Tengah dibebaskan dari pertempuran. Sejauh menyangkut dirinya, itu sudah lebih dari cukup konsesi. Itu juga metode untuk mencegah Bai Xiaochun dari membelot ke Willlands. Bahkan ketika Patriark Starry Sky berbicara, Giant Ghost King menatap mendalam ke Bai Xiaochun. Terlihat di dalam matanya adalah secerca kehangatan, dia tahu bahwa Bai Xiaochun memiliki niat yang terbaik, dan berharap untuk menghentikan perang. Namun, Raja Hantu Raksasa kebetulan setuju dengan Patriark Starry Sky. Perang tidak bisa dihentikan hanya karena Bai Xiaochun menuntutnya. Permusuhan antara dinasti Ark Emperor dan Tanah Heavenspan kembali bertahun-tahun, Xiaochun, katanya. "Aku tahu maksudmu baik-baik saja, tetapi kamu harus pergi begitu saja. Dan tolong, bawa Zimo bersamamu." Dengan itu, dia berbalik untuk menghadap Patriark Starry Sky. Ketika tatapan kedua dewa bertemu, mereka berdua melintas seolah-olah dengan api. Tak satu pun dari mereka yang mencegah kata-kata mereka bergema ke medan perang. Di bawah, para pembudidaya dari kedua belah pihak, apakah mereka mau atau tidak peduli betapa pahitnya perasaan mereka, mulai memicu niat membunuh mereka. Bai Xiaochun bisa melihat bahwa perkelahian hanya beberapa saat dari pecah lagi. Pada saat itu, tekad di matanya tumbuh lebih kuat. Dia tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa menghentikan pertempuran yang satu ini, maka dia tidak mungkin melakukan apapun untuk membuat Surgawi dan Gravekeeper setuju untuk menghentikan perang secara keseluruhan. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan situasi berakhir dengan cara yang tidak seimbang. Jika dia melakukannya, maka itu akan membuat lebih mustahil untuk meyakinkan Surgawi dan Gravekeeper untuk setuju dengannya. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan situasi berakhir dengan cara yang tidak seimbang. Jika dia melakukannya, maka itu akan membuat lebih mustahil untuk meyakinkan Surgawi dan Gravekeeper untuk setuju dengannya. Menurunkan kepalanya, dia berbicara dengan suara yang berdenyut dengan tekad kuat. "Kalian ingin berkelahi? Kalau begitu, lawan aku. Bunuh aku dengan cara apapun yang kamu suka. Saya sudah selesai dengan semua ini. Tapi, jika kamu tidak bisa mengalahkanku maka aku tidak peduli jika kamu setengah dewa agung, kamu sebaiknya tidak mencoba untuk bertarung dengan orang lain di hadapanku. Kamu duluan, Patriark Starry Sky."
Jika saya tidak bisa meyakinkan Anda dengan kata-kata, maka saya harus mengalahkan Anda agar tunduk. Dan untukmu, raksasa hantu, kawan tua, tunggu saja sampai aku selesai menempatkan Patriark Starry Sky di tempatnya. Maka kamu akan mendapat giliranmu. Sambil tertawa kecil, dia menatap kedua dewa itu, matanya benar-benar merah. Baik Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky tampak terkejut. Namun, Raja Hantu Raksasa tahu Bai Xiaochun lebih baik daripada rekan pengikutnya. Meskipun dia tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, dia tidak melakukan apapun selain memelototinya. Tapi Patriark Starry Sky melakukan lebih dari itu. Dia mulai tertawa dengan volume yang meningkat, sampai langit bergetar dan terdistorsi. Beberapa saat yang lalu, matahari telah bersinar terang, tetapi sekarang tampak gelap seperti malam hari. Selanjutnya, langit berbintang yang tidak dikenal terlihat di atas kepala. Ini adalah sihir Daois Patriark Starry Sky, sesuatu yang bisa menggantikan langit berbintang di atas. Seolah kehendaknya telah melampaui kehendak dunia itu sendiri. Apa yang baru saja Anda rasakan beberapa saat lalu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan kemampuan surgawi saya, Bai Xiaochun. Selain Celestial dan Gravekeeper, tidak ada yang hidup memenuhi syarat untuk berbicara tentang mengalahkan saya menjadi tunduk. Petik 2. Waktu akan memberitahu, Bai Xiaochun menjawab dengan dingin. Berdasarkan pertukaran singkatnya dengan 2,5 dewa, dan melihat kekuatan regeneratif darah kematiannya sendiri beraksi, Bai Xiaochun cukup yakin, bahwa ia bahkan lebih kuat dari yang ia pikirkan sebelumnya. Waktu akan memberitahu, Bai Xiaochun menjawab dengan dingin. Berdasarkan pertukaran singkatnya dengan 2,5 dewa, dan melihat kekuatan regeneratif darah kematiannya sendiri beraksi, Bai Xiaochun cukup yakin, bahwa ia bahkan lebih kuat dari yang ia pikirkan sebelumnya. Baik, kata Patriark Starry Sky. Sambil tergelak marah, dia menunjuk ke langit yang berbintang di atasnya, dan kemudian melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, bintang-bintang mulai bersinar dengan menyilaukan, dan kemudian, tampaknya sebagai tanggapan atas perintah Patriarki Starry Sky, mengirim aliran cahaya bintang dari bawah. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Semua orang di bawah menggigil gugup pada kekuatan yang tampaknya transenden dari leluhur dewa ini. Seolah-olah kekuatan makhluk surgawi dipamerkan, kekuatan yang bisa mengguncang fondasi dunia. Tombak langit berbintang, katanya dengan dingin. Menanggapi kata-katanya, cahaya bintang yang berputar-putar berkumpul di depannya, memancarkan energi yang sangat kuat saat itu mengambil bentuk tombak besar. Tombak itu sepertinya memenuhi seluruh langit, dan saat Patriark Starry Sky mengarahkan jarinya ke arah Bai Xiaochun, tombak itu mulai berputar, dan kemudian menusuk ke arahnya. Sensasi intens krisis segera memenuhi hati Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, tanah bergetar, menyebabkan batu dan puing-puing naik ke udara, dan mengisi hati para petani dengan sensasi ketakutan yang mendalam. Hancurkan, kata Patriark Starry Sky, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Energi intens meledak menyebabkan suara retak mengisi udara di sekitar Bai Xiaochun. Hampir segera kulitnya mulai meresap mengungkapkan pusaran berputar yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya mulai mencambuk, dan ketika tombak itu mendekat, matanya mulai bersinar dengan cahaya merah darah. Anda mungkin memenuhi syarat untuk kusut dengan para dewa, Bai Xiaochun. Tapi Anda tentu tidak memenuhi syarat untuk mencegah kita dari pertempuran. Suara Patriark Starry Sky bergema seperti guntur dari surga tertinggi. Tangannya berkedip dengan gerakan mantra saat ia mengirim tombak langit berbintangnya semakin mendekat dan semakin dekat ke Bai Xiaochun. Udara di sekitar Bai Xiaochun tidak bisa menahan kekuatan, dan hancur, dan bahkan tanah yang jauh di bawahnya mulai bergetar. Tak seorang pun di medan perang mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang melihat ke atas untuk melihat apa yang akan terjadi. Sementara itu, Bai Xiaochun mengambil napas lambat, dan cahaya, darah berwarna menyala di matanya mulai meningkat. Pada saat yang sama, energinya mulai meningkat. Suara gemuruh memenuhi udara, dan rambutnya mencambuknya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Langsung menghadap tombak besar, dia mengulurkan tangan kanannya. Seperti yang saya katakan, waktu akan memberitahu apakah saya bisa mengalahkan Anda atau tidak. Dengan itu, dia mengepalkan tangannya dengan kasar. Pada saat yang sama, bulan sigil di mata kirinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tanda matahari di mata kanannya menyala untuk hidup. Dengan inkarnasi Cloud Lightning Forefather-nya, dan kekuatan penuh dari tubuh kedagingan dan basis kultivasinya yang bermain, dia memiliki kecakapan pertempuran yang dapat mengubah langit dan meredam bumi. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi terjadi hanya dalam sekejap mata. Tombak langit berbintang mendekat dengan energi yang tak terlukiskan, sampai tepat di depan Bai Xiaochun. Tombak itu luar biasa besar, panjangnya 30.000 meter. Ini memancarkan tingkat energi yang kuat yang membuatnya tampak seperti gunung surga yang tak terhitung jumlahnya akan menghancurkan Bai Xiaochun dari keberadaan. Bahkan, tampaknya cukup kuat untuk mengakhiri dunia. Mudah membayangkan sebuah adegan di mana tombak itu mengenai Bai Xiaochun dan menghancurkannya semudah gulma kering.
Namun, pada saat itulah, alih-alih mencadangkan, Bai Xiaochun benar-benar melesat ke depan, menjadi meteor yang langsung menuju ke arah tombak langit berbintang. Cloud Lightning for a Father Sun Moon Binary Brilliance. Aura liar dan biadab meletus dari Bai Xiaochun, bersama dengan lolongan yang benar-benar tampaknya berasal dari nenek moyang semua umat manusia. Pada saat yang sama, masing-masing matanya bersinar dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Cahaya menyilaukan meletus saat Bai Xiaochun menabrak tombak langit berbintang. Raja hantu raksasa tampak terguncang, dan Patriark Langit Berbintang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Para pembudidaya di bawah ini lupa untuk bernapas ketika mereka menyaksikan adegan spektakuler yang diputar di atas. Sebuah ledakan keras yang tak terlukiskan bergema, mengguncang segala sesuatu di seluruh area, dan menyebabkan udara bergetar dengan cara yang mengejutkan. Tombak Starry Sky sepanjang 30.000 meter berhenti di tempatnya. Kemudian, retakan menyebar di permukaannya, membuatnya jelas sejak awal bahwa itu tidak bisa mempertahankan satu pukulan dari Bai Xiaochun. Namun, itu berlangsung selama beberapa napas waktu, di mana suara gemuruh tumbuh lebih intens. Akhirnya, tombak itu hancur berkeping-keping. Bunga api berbintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana saat Bai Xiaochun terlempar ke belakang oleh kekuatan dampaknya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dadanya sebagian besar menyerah. Basis budidayanya juga dalam kekacauan, dan kulitnya ditutupi dengan robekan dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia menanam kakinya dalam upaya untuk menghentikan gerakan mundurnya, robekan pada kulitnya menutup dan dadanya tidak lagi menyerah. Dia mengambil langkah kedua ke belakang, di mana basis budidayanya stabil, dan kekuatan tubuh dagingnya kembali pada puncaknya. Kemudian dia mengambil langkah ketiga, menghentikan momentumnya dan melihat ke atas. Saat dia melakukannya, energinya melonjak hebat, seolah-olah dia bahkan tidak terluka untuk memulai. Dengan mata berkilauan, dia memandang Patriark Starry Sky, masih dikelilingi oleh kasuran cahaya bintang yang hancur. Hanya itu yang Anda miliki, kata Bai Xiaochun. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari para penggarap yang berkumpul di bawah ini, banyak dari mereka juga berteriak kaget. Dia sama sekali tidak terluka. Surga, Bai Xiaochun ini, dia pulih segera dari kemampuan surgawi Patriarki Starry Sky. Ini, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Raja hantu raksasa tercengang. Dia memandang Bai Xiaochun, mata terbelalak dengan tidak percaya, benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan kemampuan generasi seperti itu, siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Dengan kemampuan generasi seperti itu, siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Patriark Langit Berbintang hampir diliputi oleh gelombang keheranan besar, dan segera mulai terengah-engah. Sebagai setengah dewa, dia bisa melihat seberapa parah Bai Xiaochun terluka oleh tombaknya. Meskipun penghancuran tombak itu tidak mengejutkan, itu pasti mengejutkan melihat Bai Xiaochun pulih dalam waktu yang dibutuhkan untuk mundur beberapa kali. Itu menyangkal kepercayaan, dan pada saat yang sama, menyebabkan rasa takut meluap jauh di dalam hatinya. Kecakapan pertempurannya adalah seorang dewa, tapi kemampuan regenerasinya melampaui bahkan milik surgawi. Tanda seru. Sialan, dari mana dia mendapatkan kemampuan generasi seperti itu? Saya menolak untuk percaya bahwa dia dapat terus melakukannya berulang kali. Dia harus memiliki batas. Patriark Starry Sky menatap Bai Xiaochun melalui mata menyipit saat dia memutar basis kultivasinya. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan energi yang lebih spektakuler dari sebelumnya untuk mengisi udara. Jadi, kamu bisa berdiri di atas Spear of the Starry Sky. Baiklah, coba ini. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah, yang meledak menjadi kabut darah. Setelah kabut darah bergabung ke langit berbintang di atas, bintang-bintang mulai bersinar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga mereka tampak seterang siang hari. Saat cahaya bintang tumpah, ia menyatu dengan sendirinya menjadi sesuatu yang 10 kali lebih megah dari tombak langit berbintang. Energi yang terpancar melampaui apapun dari sebelumnya saat seekor naga sepanjang 300.000 meter muncul. Itu adalah naga langit berbintang. Mengaum, mata naga bersinar seperti benda langit yang paling cemerlang, mengguncang seluruh langit saat melihat ke arah Bai Xiaochun dan meraung. Saat mulai melaju ke arahnya, Bai Xiaochun melihatnya, matanya sendiri bersinar cerah. Saat mulai melaju ke arahnya, Bai Xiaochun melihatnya, matanya sendiri bersinar cerah. Patriark Starry Sky, tidak masalah apa kemampuan surgawi yang kamu gunakan pada saya. Mereka semua tidak berguna. Dengan itu, dia melangkah maju, menjadi meteor yang menyala yang melesat ke arah naga langit berbintang saat dia pergi untuk menemui tombak beberapa saat yang lalu. Saat dia bergerak, tangan kanannya mengepal, dan dia meninju. Sebuah lubang hitam muncul, menyedot semua kekuatan basis kultivasi dan tubuh kedagingannya. Pada saat yang sama, seorang kaisar bayangan muncul di belakangnya. Kepala kaisar sepertinya menyentuh bagian atas langit, dan kakinya tertanam kuat di tanah. Semua ciptaan gemetar hebat menyebabkan wajah Patriark Starry Sky jatuh. Udara dominan yang memancar keluar dari kaisar bayangan itu sangat mengerikan.
Tinju Bai Xiaochun meroket ke arah naga langit berbintang, bergabung dengan tinju Kaisar Bayangan. Ini tidak lain adalah kepalan Kaisar yang tak mati. Energi yang menggulingkan gunung, mengeringkan laut dilepaskan ke naga yang tampaknya tidak bisa dibunuh, yang mengeluarkan lolongan yang mengguncang seluruh Wildlands. Para kultivator di bawah ini tuli, dan pikiran mereka berputar. Banyak yang mulai batuk darah. Selanjutnya, kekuatan serangan tinju Bai Xiaochun begitu luar biasa sehingga tampaknya mendekati batas yang mengatur seluruh dunia. Akibatnya, jaring dunia yang sama muncul di langit seperti yang muncul selama pertempuran antara Gravekeeper dan Surgawi. Naga langit berbintang melolong di bawah jaring dunia. Meskipun betapa kuatnya itu, masih terasa seperti bergetar di ambang kehancuran. Namun, saat ia melakukan kontrol untuk menjaga tubuhnya tetap utuh, dan bahkan bersiap untuk melakukan serangan balik, mata Bai Xiaochun menyala, dan kekuatan regeneratifnya menendang. Alih-alih jatuh kembali ke hadapan naga, ia mengepalkan tinjunya dan, dengan cara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, melepaskan kepalan tangan Kaisar yang sekarat. Setelah menguasai darah abadi, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa vis Kaisar kematiannya tidak terbatas seperti di masa lalu. Berkat kekuatan regeneratifnya, dia bisa melepaskannya berulang-ulang. 3 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan, serangkaian 5 pukulan tinju yang mendominasi lebih dari yang bisa dilakukan Dragon of the Starry Sky, dan seluruh tubuhnya yang berukuran 300.000 meter meledak mengirimkan ledakan energi yang mengamuk ke Bai Xiaochun. Kekuatan ledakan bahkan mengejutkan Raja Hantu Raksasa, yang dianggap mencoba ikut campur, tetapi tidak bisa bereaksi cukup cepat. Ini adalah salah satu kartu truf Patriarki Starry Sky, sesuatu yang telah ia rencanakan untuk digunakan pada Giant Ghost King, tetapi sekarang terpaksa digunakan pada Bai Xiaochun yang bermasalah. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat bahwa ledakan naga langit berbintang menciptakan pusaran besar, hampir seperti mulut besar yang menjulang di atas Bai Xiaochun untuk menelannya. Kekuatan destruktif dari pusaran itu akan mengejutkan bahkan bagi setengah dewa, apalagi pembudidaya di bawah tingkat itu. Para murid dari Sekte Penangkal Sungai menjadi sangat cemas. Wajah Song Junwan pucat, dan dia gemetar ketakutan dan tidak percaya. Patriark Spirit Stream terengah-engah saat dia menatap gugup pada pusaran besar. Namun, bahkan ketika semua orang menonton dengan kecemasan dan antisipasi, suara Bai Xiaochun terdengar dari dalam pusaran. "Hanya itu yang kau punya," katanya, berjalan ke tempat terbuka. Rambutnya berantakan total, dan dia terluka parah. Namun, dengan setiap langkah yang dia ambil auranya tumbuh lebih kuat, dan luka-lukanya sembuh. Pada saat dia muncul sepenuhnya dari dalam pusaran, dia tidak terluka sama sekali, dan auranya sudah kembali pada puncaknya. Tidak mungkin. Patriark Starry Sky tersentak terhuyung mundur dengan sangat tak percaya. Dia bisa menerima bahwa tombak langit berbintangnya telah dikalahkan. Dan dia bahkan bisa menangani penghancuran Dragon of the Starry Sky-nya. Tetapi fakta bahwa bahkan peledakan naga itu tidak membunuh Bai Xiaochun adalah sesuatu yang tampaknya menentang semua kenyataan. Dia bahkan tidak terlihat terluka. Kulit kepala Patriark Starry Sky menggeliat ketakutan, dan jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya harus mengakui bahwa ini adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Lebih buruk lagi, dia akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaochun mungkin benar-benar dapat mengalahkannya untuk tunduk. Orang ini bisa pulih dari cedera. Tak satu pun dari kemampuan surgawi saya yang bisa melakukan apapun kepadanya. Saya kira, saya kehilangan inisiatif, yang berarti bahwa hal berikutnya yang akan terjadi adalah, dia akan menyerang saya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, mata Patriark Starry Sky mulai bersinar dengan ketakutan dan ketakutan. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada seorang ahli yang kuat dari tahun-tahun yang lalu, seseorang yang ditakuti oleh semua dewa di tanah Heavenspan. Orang itu, sangat mirip dengan Bai Xiaochun ini, orang dengan kemampuan regeneratif yang mengerikan. Leluhur darah yang terkenal. Patriark Starry Sky bergumam. Dia bisa membayangkan bahwa, dengan kemampuan regeneratif seperti ini, Bai Xiaochun tidak akan selalu tak terkalahkan di langit dan bumi ini. Namun, satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi pasangannya adalah Celestial atau Gravekeeper. Tidak ada setengah dewa yang bisa memenuhi syarat untuk berbaur dengan Bai Xiaochun, bahkan yang paling berpengalaman dan berkualitas dari mereka. Bahkan, itu bahkan tidak akan menjadi kepastian bahwa para dewa bisa bergabung untuk mengalahkannya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mengalahkan kekuatan regeneratifnya, atau menanganinya seperti leluhur darah. Biarkan Celestial menghancurkannya, menembus kekuatan tubuhnya yang abadi untuk secara langsung membantai keilahiannya yang baru lahir. Raja Hantu Raksasa bereaksi sama, dan tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Kekuatan generasi Bai Xiaochun melampaui semua imajinasi, dan membuat Raja Hantu Raksasa benar-benar terkejut. Lebih jauh lagi, jika Patriark Starry Sky tiba-tiba memikirkan tentang leluhur darah, maka itu lebih masuk akal bagi Raja Hantu Raksasa, salah satu dari 4 Raja Surgawi dari dinasti Kaisar Lengkungan, untuk memikirkan hal yang persis sama. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur darah telah bersaing untuk naik tahta dengan salah satu dari Ark Emperors, tetapi akhirnya meninggal di tanah Heavenspan.
Bai Xiaochun bisa melihat betapa terkejutnya kedua dewa itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia memandang Patriark Starry Sky dan berkata, adakah lagi kemampuan surgawi yang ingin Anda coba? Jika tidak, maka saya kira saya akan mengambil giliran saya. Oh, iya, aku punya lebih banyak, kata Patriark Starry Sky, matanya merah. Tiba-tiba, dia meraih dan menyentuh dahinya, menyebabkan jiwanya terbang ke tempat terbuka dan menembak ke langit berbintang di atas. Oh, iya, aku punya lebih banyak, kata Patriark Starry Sky, matanya merah. Tiba-tiba, dia meraih dan menyentuh dahinya, menyebabkan jiwanya terbang ke tempat terbuka dan menembak ke langit berbintang di atas. Ketika jiwa surgawinya bergabung dengan langit berbintang, cahaya bintang yang bahkan lebih menyilaukan daripada apapun sebelumnya mulai bersinar. Ini adalah kemampuan surgawi saya yang paling kuat, Bai Xiaochun. Mari kita lihat apakah kekuatan generasi Anda dapat menyelamatkan Anda dari ini. Dalam sekejap mata, Patriark Langit Berbintang mulai turun dalam bentuk langit berbintang. Seolah-olah langit diwujudkan, dan jatuh ke bumi. Kemampuan surgawi yang paling kuat, ya. Tiba-tiba, keinginan untuk melakukan pertempuran melonjak kuat di Bai Xiaochun. Dua bentrokan sebelumnya dengan Patriark Starry Sky bersifat defensif. Dia bahkan belum mencoba melepaskan serangan balasan. Tapi sekarang, dia selesai bertahan. Tanpa ragu-ragu, dia melonjak untuk memenuhi langit berbintang yang turun. Berteriak, ia menggunakan Mountain Sucking Bash dan Undying Hex untuk menambah kecepatan. Suara gemuruh bergema ketika kekuatan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya datang untuk fokus pada Bai Xiaochun. Dia gemetaran di ambang kehancuran, namun, setelah hanya napas waktu berlalu, dia sepenuhnya pulih. Dan saat itulah dia melepaskan kepalan kaisar yang tidak mati. Jika satu kepalan tangan tidak berfungsi, ia akan menggunakan 10. Jika 10 gagal, ia akan menggunakan 100. Lalu 1000. Lalu 10.000. Jika 10 gagal, ia akan menggunakan 100. Lalu 1000. Lalu 10.000. Kamu akan dihancurkan, teriaknya. Kepalan demi kepalan menamparkan, menyebabkan langit berbintang bergetar hebat. Di dalam jiwa Dewa Patriark Starry Sky dengan cepat mencapai titik ketidakstabilan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutar basis budidayanya untuk mencoba bertahan, menyebabkan kekuatan destruktif melonjak keluar untuk bertemu Bai Xiaochun. Namun, tidak peduli seberapa parah Bai Xiaochun terluka, darah abadinya membuatnya sangat tangguh. Dia cepat pulih dari cedera, dan auranya selalu kembali ke puncak. Dia tampak sangat gigih, sangat mendominasi. Semua orang yang menonton adegan itu tercengang. Rahang Raja Hantu Raksasa terbuka lebar, dan Patriark Langit Berbintang sama terkejutnya seperti langit runtuh. Akhirnya, langit berbintang hancur. Bintang-bintang meledak dan jiwa Dewa Patriark Starry Sky melarikan diri ke tempat terbuka ketakutan. Bai Xiaochun juga muncul, bergerak sangat cepat sehingga ia berubah menjadi serangkaian gambar-gambar, yang langsung menuju ke jiwa surgawi Patriark Starry Sky. Tujuannya bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengalahkannya agar tunduk. Patriark Starry Sky memandang Bai Xiaochun, yang tampaknya berpakaian di Ultraman, dengan kehendaknya telah melampaui kehendak dunia itu sendiri. Dia tampaknya mustahil untuk bertahan melawan, sampai-sampai roh pertempuran Patriark Starry Sky segera menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar takut pada Bai Xiaochun. Baik, aku setuju. Terlalu melelahkan melawanmu. Gencatan senjata, jangan berkelahi. Patriark Starry Sky tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan tentang situasi ini. Setelah semua, dalam keadaan normal, Bai Xiaochun akan sangat jauh di bawahnya sehingga ia mungkin akan bisa membunuhnya, diberikan waktu yang cukup. Tapi, ini bukan keadaan normal. Kekuatan generasi menakutkan Bai Xiaochun pada dasarnya meniadakan cedera. Dan meskipun kemampuan surgawi dan teknik magisnya tidak mustahil untuk dilawan, dipukul dengan itu berulang kali sangat membuat frustrasi. Bertarung dengannya tidak layak. Anda bahkan tidak bisa menyakitinya. Patriark Starry Sky menghela nafas, cukup yakin bagaimana pertarungan akan berakhir jika terus bermain. Dengan itu, ia berkedip-kedip bergerak mundur sedikit sementara jiwanya yang surgawi kembali ke tubuhnya. Jelas, dia menyetujui gencatan senjata sementara di sini di luar Giant Ghost City. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia menghela nafas dan kemudian menatap Raja Hantu Raksasa. Sekarang giliranmu, Raksasa Hantu, kawan. Raja Hantu Raksasa tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, merasakan sangat seperti yang dilakukan Patriark Langit Berbintang. Tidak, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Gencatan senjata itu. Dengan dua dewa yang membuat keputusan mereka jelas, para pembudidaya di medan perang mulai mundur satu sama lain, emosi campur aduk di wajah mereka. Para pembudidaya dari Sekte Penangkal Sungai juga mundur. Adapun para murid dari Divisi Roh dan Aliran Darah, mereka tidak bisa membantu tetapi memikirkan kembali bagaimana Bai Xiaochun sendirian menghentikan pertempuran antara sekte mereka bertahun-tahun yang lalu. Tapi bisakah dia benar-benar menghentikan perang ini? Pikir Patriark Spirit Stream. Ketika Bai Xiaochun melihat kedua sisi mundur satu sama lain, dia menghela nafas lega.
Pada saat yang sama, harapan di hatinya tumbuh lebih kuat. Menghentikan pertempuran ini hanyalah langkah pertama. Hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah berbicara dengan Gravekeeper. Setelah mencapai titik ini dengan pemikirannya, ia berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah seluruh dunia bergetar, dan tekanan besar tiba-tiba mulai membebani seluruh area. Para pembudidaya dari kedua sisi konflik semuanya terkejut. Semua orang, termasuk Giant Ghost King dan Patriarch Starry Sky, semuanya melihat ke atas ke langit. Di sana, jauh di atas kepala semua orang, ada mata raksasa. Mata besar itu menatap medan perang, dan secara khusus, di Bai Xiaochun. Kehadiran mata membuat tekanan yang membebani tampak lebih intens. Tiba-tiba, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai bergetar, dan merasakan teror muncul dari dalam jiwa mereka. Bahkan, mereka sangat terguncang sehingga pikiran mereka menjadi benar-benar kosong. Seolah-olah seluruh dunia diam, dan tidak ada lagi. Satu-satunya yang ada hanyalah mata raksasa itu. Pandangan mata itu dingin hingga ekstrim, seperti dinginnya musim dingin yang menggigit. Itu adalah tatapan yang bisa menembus apa saja, dan bisa melihat ke dalam hati dan pikiran semua orang, bahkan para dewa. Raja hantu raksasa yang kuat benar-benar terengah-engah akibat mata surgawi, dia bergumam, mendukung, ekspresi kegilaan muncul di matanya. Dia segera memutar basis budidayanya, seolah tatapan mata itu menempatkannya dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga secara naluriah ia harus melindungi dirinya dari itu. Patriark Langit Berbintang terlihat gemetar, tetapi berbeda dengan Giant Ghost King, dia segera membungkus secara resmi ke mata. Bai Xiaochun mendongak, auranya sudah tidak stabil, seluruh orangnya gemetaran ketakutan. Dia sudah tahu bahwa surga lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya di utara. Meskipun dia masih belum kembali ke level saat dia bertarung dengan Gravekeeper, dia dekat. Jelas, mendapatkan tiruan dari wajah hantu yang tertawa-tawa itu sangat bermanfaat bagi kesembuhannya. Bertemu dengan baik surgawi, Bai Xiaochun merasa seolah-olah surgawi dapat melihat setiap aspek dirinya, luar dan dalam. Syukurlah, dia mengenakan pakaian dunia, dan dengan demikian entah bagaimana memiliki sedikit keinginan dunia dengannya. Karena itu, ia mampu menahan serangan tatapan sampai batas tertentu. Menggenggam tangan dengan hormat, dia membungkuk. Menanggapi haluannya, tatapan surgawi tiba-tiba berubah. Alih-alih menjadi sedingin es, itu menjadi hangat dengan cara yang belum pernah dialami Bai Xiaochun sebelumnya. Bai Xiaochun. Ketika Celestial berbicara, suaranya berisi sesuatu yang menggembirakan, serta emosi campuran lainnya. Ketika Celestial berbicara, suaranya berisi sesuatu yang menggembirakan, serta emosi campuran lainnya. Bai Xiaochun tidak hanya bisa mendeteksi emosi campuran itu, tetapi yang lain di daerah itu juga bisa. Jauh dari Giant Ghost City, di tengah laut Heavenspan, tepat di pulau Heavenspan, di sana di puncak gunung, di Istana Dao, suara napas berat bisa terdengar. Juga, dua mata menyala dengan kecerahan matahari. Aura seluruh dunia tampak bergetar ketika mata itu memandang keluar, dan ombak mulai melonjak di permukaan laut Heavenspan. Jadi, dia muncul. Dari semua waktu untuk muncul, dia memilih sekarang. Celestial duduk bersila di Istana Dao, sebuah bendera berwarna darah membentang di depannya, di dalamnya adalah klon jiwa yang disegel dari wajah hantu. Penampilan tertawa terbahak-bahak dari wajah di dalam bendera itu aneh, untuk sedikitnya. Jadi fluktuasi yang kurasakan benar-benar mengindikasikan bahwa seseorang menguasai kodeks kematian. Bai Xiaochun ini, benar-benar melakukannya. Dia siap, saya tidak perlu mendorongnya lagi. Dia benar-benar siap, bahkan sebelum saya membuat keputusan akhir saya. Sepertinya, ketika dia menghilang, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di utara. Dan magang saya itu sama sekali tidak mati, meskipun itu tidak penting sekarang. Aku benar-benar tidak ingin mengambil langkah terakhir itu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya darah dan dagingku. Terlihat terkoyak, surgawi mengalihkan pandangannya dari Istana Dao ke arah salah satu puncak gunung lainnya di Pulau Heavenspan. Berdiri di sana adalah Du Lingfei, yang tampak sangat sedih sehingga dia seperti sekam dari dirinya yang dulu, seolah-olah jiwa surgawinya sudah mati, dan hanya tubuh fisiknya yang tersisa. Perang sudah hampir berakhir, dan aku tidak yakin apakah aku akan bisa membuka World Gate. Setelah Gravekeeper terkutuk itu binasa, akankah saya bisa membuka pintu sendiri? Atau akankah itu tetap tertutup untuk selamanya karena kepergiannya? Tidak ada cara untuk mengatakan sebelumnya. Perang sudah hampir berakhir, dan aku tidak yakin apakah aku akan bisa membuka World Gate. Setelah Gravekeeper terkutuk itu binasa, akankah saya bisa membuka pintu sendiri? Atau akankah itu tetap tertutup untuk selamanya karena kepergiannya? Tidak ada cara untuk mengatakan sebelumnya. Mungkin, ini benar-benar adalah kesempatan terakhirku, dan kemungkinan terbaikku untuk berhasil kesempatan yang hanya menunggu untuk dimanfaatkan. Setelah beberapa saat berlalu, mata Celestial berubah menjadi merah seperti darah, dan ekspresinya memutar dengan ganas. Aku harus keluar dari sini. Bahkan jika harganya lebih tinggi, saya masih akan membayarnya.
Mempertimbangkan bakat dan kualifikasi saya, jika saya berada di dunia luar, saya dapat dengan mudah membuat terobosan lain. Kemudian saya akan mencapai alam Mahayana yang sebenarnya. Bahkan, alam Archaean bahkan mungkin tidak mungkin untuk dijangkau. Dan umur panjangku saat ini, tidak bisa lagi ditingkatkan dengan menggunakan pil umur panjang. Ekspresinya berubah menjadi tampilan yang lebih ganas dari tekad dan kegilaan. Setelah membuat keputusan, dia bangkit. Kau memaksaku untuk melakukan ini, Gravekeeper. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Gelombang di Laut Heavenspan mencapai ketinggian yang menakutkan. Adapun Du Lingfei, dia menggigil, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Jika seseorang melihat dari dekat, itu mungkin untuk melihat dua simbol magis melayang jauh di dalam matanya yang kosong. Xiao Chun, maafkan aku. Dia bergumam, wajahnya pucat seperti kematian saat air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, surgawi menjangkau ke arah kota hantu raksasa dan membuat gerakan menggenggam. Sebuah pusaran besar muncul, dengan satu sisi di Pulau Heavenspan, dan yang lainnya di udara di atas Giant Ghost City. Apa yang tadinya tampak seperti mata surgawi berubah menjadi pusaran lain, yang merentang sangat marah ketika tangan besar mengulurkannya ke arah Bai Xiao Chun. Tangan surgawi turun dari surga. Tampaknya menggantikan semua ciptaan, seolah-olah satu-satunya hal yang ada adalah pusaran itu, dan tangan itu, yang berduri dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tangan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai tampaknya itu akan melampaui pusaran. Tanah bergoyang karena tekanan, dan celah mulai terbuka di mana-mana. Bahkan mungkin untuk melihat sidik jari di tangan, yang hampir seperti gunung dan lembah besar, yang semuanya mengancam akan menghancurkan dunia. Fluktuasi intens menyebar ke segala arah, menyebabkan semua pembudidaya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap kosong. Bukan hanya orang-orang di dekat Giant Ghost City yang bisa melihat pemandangan menakjubkan ini. Di kota-kota milik tiga raja surgawi lainnya, para pembudidaya di semua sisi konflik dapat melihat apa yang terjadi. Meskipun pusaran dan tangan tidak cukup besar untuk menutupi semua Will Lens, mereka cukup besar untuk menutupi hampir 70% dari itu. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Apa itu? Surga. Itu tangan yang besar. Surgawi. Ini pasti celestial. Teriakan alarm naik dari Wildelanders dan Heavenspan. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi para pembudidaya Heavenspan untuk mulai bersemangat. Surgawi bergerak. Kita pasti akan memenangkan perang. Ketika tangisan itu terdengar, para penanam jiwa dan raksasa buas tiba-tiba tampak sangat khawatir. Bahkan, mata mereka mulai berkilau putus asa. Raja Sembilan Kata, Raja Juara Perang, dan bahkan Ayah Susan, Raja Roh Advent, semuanya sangat terkejut. Adapun lawan mereka, para leluhur-leluhur dari tiga sekte sumber sungai lainnya, mereka tidak bisa mengendalikan reaksi mereka. Itu, arah Giant Ghost City. Apa yang terjadi di Giant Ghost City? Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hampir semua orang di Willlands benar-benar fokus pada tangan besar yang muncul dari pusaran. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat pada wajah Grand Heaven Master ketika dia menatap keluar dari Ark Emperor City dan naik ke langit. Adapun Kaisar Lengkungan memerintah, ia berdiri di Istana Kekaisaran, mata berkedip-kedip dengan kebencian yang intens. Sementara itu, Bai Xiao Chun melayang di udara di atas Giant Ghost City, hampir tidak bisa bernapas ketika dia menatap pusaran dan tangan. Sudah, firasat mendalam mengisinya. Ketika sensasi itu tumbuh semakin kuat, itu mencapai titik di mana dia yakin akan terjadi bencana besar. Surgawi akan menyerangku. Bai Xiao Chun tidak punya waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa Surgawi akan melakukan hal seperti itu. Tanpa ragu-ragu, dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, tangannya terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari sihir Patriarki Langit Berbintang. Bagaimanapun, Langit Berbintang itu adalah sihir Daois, sedangkan tangan Surgawi mengandung kekuatan dunia itu sendiri. Bahkan saat Bai Xiao Chun bersiap untuk melarikan diri, tangan itu mulai mendekat padanya. Jelas tidak masalah kemanapun dia pergi, tangan itu akan menangkapnya. Ekspresi kaget bisa terlihat pada wajah Raja Hantu Raksasa, dan Patriark Langit Berbintang tertegun. Sekarang, keduanya bisa tahu bahwa tangan surgawi sedang mengejar Bai Xiao Chun. Leluhur darah. Tiba-tiba, keduanya memikirkan kembali apa yang telah dilakukan surgawi terhadap leluhur darah bertahun-tahun yang lalu. Dari dua dewa, Raja Hantu Raksasa bereaksi paling dramatis. Pergi ke Ark Emperor City. Dia berteriak, Celestial akan mencoba membunuhmu. Kepahitan mencengkeram hati Bai Xiao Chun saat dia berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung surgawi terlalu buruk. Selanjutnya, dia menjalin hubungan dengan putrinya, Du Lingfei. Dia hanya ingin menghentikan perang ini, dan baru saja bersiap untuk pergi berbicara dengan Gravekeeper tentang membuka World Gate untuk membiarkan Celestial pergi. Meskipun dia telah membuat kesepakatan dengan Frit Matriarch, Bai Xiao Chun telah menunjukkan sejak awal bahwa dia tidak punya daging sapi dengan surgawi, dan karena itu, tidak akan mengambil inisiatif untuk mencoba membunuhnya. Dia tidak suka berkelahi dan membunuh.
Dia hanya ingin mencari cara untuk menyelesaikan semua masalah yang dimiliki setiap orang satu sama lain. Dia ingin membunuhku. Namun, meskipun kepahitannya, dia tidak terlalu terkejut seolah-olah berdasarkan semua pengalamannya, entah bagaimana dia telah dipersiapkan untuk ini pada tingkat yang sangat dalam. Apakah itu hubungannya dengan Gravekeeper dan Bai Hao, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta dunia dan matriark yang frigid, surgawi memiliki banyak alasan untuk ingin menyerangnya. Apakah itu hubungannya dengan Gravekeeper dan Bai Hao, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta dunia dan matriark yang frigid, surgawi memiliki banyak alasan untuk ingin menyerangnya. Suara gemuruh bergema saat tangan semakin dekat memenuhi langit. Pada gilirannya, Bai Xiaochun melarikan diri, meskipun sepertinya tidak ada gunanya baginya. Di saat kritis itu, dia memanfaatkan kekuatan penuh dari Cloud Lightning Forefather Transformation. Sialan kau, surgawi. Dia melolong. Sadar bahwa melarikan diri tidak ada gunanya, ia memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mungkin, balas balik. Sementara itu, dalam kekuatan cadangan paling utama dari dinasti Ark Emperor, harta magis yang adalah Ark Emperor City, jauh di tingkat bawah tanah kota ketiga. Di dalam reruntuhan, di tempat yang telah dimakamkan sejak perang asli antara wilayah Heavenspan dan Ark Emperor dinasti, ada pagoda yang runtuh. Di dalam pagoda itu duduk seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan memiliki rambut begitu putih dan tua sehingga memancarkan aura pembusukan. Wajahnya berkerut karena keriput, dan ia memancarkan aura kematian yang kuat. Kalau bukan karena fakta bahwa matanya terbuka, dan berkilau suram, ia bisa dengan mudah dikira sebagai mayat. Namun, meskipun matanya berkilauan, dia masih tampak seperti kebanyakan mati, lampu minyak di ambang mengedipkan mata. Dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, tetapi segera akan kembali menjadi debu. Dia tidak lain adalah sang Gravekeeper. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, seolah-olah dia telah dilahirkan bersama dengan dunia tempat dia tinggal. Dia telah melihat banyak perubahan sepanjang hidupnya, dan telah melihat banyak generasi datang dan pergi. Generasi dilahirkan, dan generasi mati, tetapi dia tetap. Itu adalah beban yang sangat berat untuk ditanggung. Dalam pertempuran spektakulernya dengan klon jiwa Celestial dan Ghost Mother, surga dan bumi telah rusak secara signifikan. Dia telah menggunakan sihirnya dari 5 organ yin, memanggil logam, kayu, air, api, dan bumi dengan cara yang melemahkannya bahkan lebih dari yang sudah ada. Dalam pertempuran spektakulernya dengan klon jiwa Celestial dan Ghost Mother, surga dan bumi telah rusak secara signifikan. Dia telah menggunakan sihirnya dari 5 organ yin, memanggil logam, kayu, air, api, dan bumi dengan cara yang melemahkannya bahkan lebih dari yang sudah ada. Setelah itu, dia menyerahkan gelarnya ke Bai Hao. Pada saat ini, dia hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, energi yang mungkin hilang setiap saat. Bahkan, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa duduk di sana bersila. Itulah alasan mengapa dia tidak muncul selama pertempuran sebenarnya antara Celestial dan Ghost Mother di Galeon Hantu. Bukannya dia tidak mau, dia tidak bisa. Namun, pada saat Celestial bergerak di Willlands, Gravekeeper jompo itu menghela napas. Lalu dia perlahan mendongak. Tampaknya butuh usaha keras, tetapi ketika dia melakukannya, matanya mulai bersinar dengan cahaya yang semakin cerah. Dia seperti kayu bakar yang telah disulut api. Bibirnya bergerak-gerak seolah dia sedang berbicara, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa didengar. Kembali di luar Giant Ghost City, tangan surga terus menuju Bai Xiaochun, yang berjuang untuk melawan balik. Tapi kemudian, tanah berguncang, dan fluktuasi kuat tumpah kemana-mana saat bumi pecah, mengungkapkan tangan besar yang mencapai ke atas. Tangan baru ini tampak sebanding dengan tangan surgawi dalam segala hal. Saat daratan runtuh, tangan itu terangkat ke atas dan menghantam tangan Celestial. Willlands bergetar hebat ketika ledakan besar bergema. Gelombang kejut yang sangat besar menyebar ke semua kultivator yang menonton acara tersebut. Untungnya, para dewa dan dewa ada di sana untuk menyerap sebagian energi, jika tidak semua pembudidaya lainnya akan terluka atau terbunuh secara serius. Gravekeeper, bangsa tua, surgawi. 2 suara memenuhi semua ciptaan, satu gemetar karena amarah, yang lain gemetar dengan keletihan yang luar biasa. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok.